kita bersama Nadia Minami. Yo, selamat siang Nadia Minami. Ya, kira podcastnya apa? Ada, kita mau simpel aja. Oh, dia kayak ngobrol aja kali ya. Iya. Nah, gimana pendapat kamu tentang kasus video Zara sama Okin? Nggak mau ikut campur sih ya, karena semua orang punya dosa. Tapi ya kalau misalnya kita bicara tentang itu ya nggak ada yang benerin juga sih perbuatan mereka berdua. Cuma kan kita nggak ada yang tahu kan. Tapi Nadia ngikutin nggak kasusnya? Enggak sih, cuma tahu aja. Nggak ngikutin, cuma tahu aja pas viral. Nadia kan gue kenal nih awalnya, gue interview Nadia terus you look so smart woman gitu, tapi lu punya soul yang agak sedikit Melenceng. liar gitu menurut gue. Kenapa begitu sih Nat, sebenarnya? Kayaknya gara-gara gue pergaulan ya mungkin, dan mungkin emang gue polos banget, jadi gue kalau dibohongin orang gue nggak tahu. Jadi selama ini dibohongin orang? Nggak dibohongin orang sih, cuma lebih yang kayak ternyata gue nggak tahu sebenarnya itu baik buat gue apa enggak gitu loh sebenarnya. Karena Sekarang gue dulu nggak pernah mengenal dunia kayak gitu, terus kayak gitu deh pokoknya. Jadi sekarang udah makin tahu mana yang benar mana yang enggak kan, jadi kita cuma naik diri dulu dari sana sendiri, dan gue nggak mau jadi bagian dari mereka gitu. it's because your parents menarik No. lu ke jalan yang Enggak benar. ada. Gue baru sadar lagi ternyata apa yang gue lakuin tuh tidak sesuai dengan kaidah hidup gue sih sebenarnya. Kalau orang tua sih udah nggak bebasin ya, karena kan gue juga udah umur legal age dan udah punya wewenang atas diri gue sendiri gitu loh. Jadi nggak ada sama pautnya sih. Ya, orang tua pasti pengen yang terbaik, cuma nggak pernah yang namanya gue dikontrol atau disetir orang tua, nggak ada sih, nggak ada konsep kayak gitu. Oke, sekarang kuliah udah beres atau masih running sih? Masih semester 7 gue banyak yang ngulang juga, jadi mungkin gue bakal extend sih. Jadi kemungkinan gue nggak bisa lulus on time karena gue harus ngulangin perbaikan nilai gue yang mungkin D, mungkin nilai gue ada yang E karena absensi. Cuma kalau misalnya salah nilai gue fine aja gitu. Nah, arti sekolah buat lo apa tuh? Kan karena David lihat Nadia nih kayak punya sense of art banget ya sebenarnya. Sekolah Iya kan, lu sekolah di Udah Indonesia, kayak gitu. terus lu milih art dan gua ngeliat postingan lo, lu jago gambar. Itu atas dasar apa sih suka art sih? Kalau basicnya gue ya sekolah tuh ya apapun itu sih ya, bukan cuma seni doang sih, akademisi semua emang nomor satu lah ya, paling penting itulah ya, fundamental banget. Cuma kalau misalnya art, menurut gue itu adalah bagian dari nafas hidup sih menurut gue. Wow, kenapa tuh? Orang kayaknya nggak bakal bisa menjalani hidup tanpa art, karena kita kalau lihat sendiri apapun itu ada art, ini ya sih, dalam aspek di manapun. Kayak lo, ini kayak ini deh, ini resto kayak gini, pasti ada art dong. Nggak Lu makin luput. cantik sih kalau gue liat dari deket. Nih, oh ya kemarin berarti agak jauh ya, jadi Iya. semangat. Apa gara-gara sekarang sama polisi ini? Jadi maintenance. Enggak, lebih yang kayak gue sehat sih, dulu kan gue begadang terus, Oh, iya. terus kalau gue nggak sehat, terus lifestyle gue juga kurang keatur. Sekarang kan lebih kayak bisa maintenance itu semua lebih. Kayak gue oke. 5 detik ngeliat lo more girly ya hari ini. Mungkin bukan dulu sih, mungkin lebih kalem aja kali ya. Terus lebih tirus. Oh gitu. Dulu capek banget. Terus lo ngebahas body shaming lagi waktu itu ya? Iya. Masih gue kayak sekarang lebih yang banyak pikiran, bukan banyak pikiran sih. Jauh BSD. Banyak kerjaan yang harus gunain otak banget kan, jadi kadang gue lupa makan mungkin, atau misalnya gue lupa istirahat. Karena gue kerja gini kayak bener-bener I don't even have a time for myself gitu. Kayak bener-bener yang kayak gue pun gak bisa ngurusin hal kecil di diri gue, karena gue udah sibuk banget sama kerjaan ini, sama kuliah. Dua hal itu sih yang lagi pengen gue pengen gue pegang banget gitu loh, ngerti gak sih? Pengen gue handle banget, makanya sampai gue bikin lupa makan. Jadi virus gitu. Cheers. Cheers. Can macam. Can makan. Nah kan art, terus sekarang mengaplikasikan artnya selain di gambar, Nadia publishnya di mana? Apa lu punya rencana untuk pameran someday atau pengen kolaborasi sama brand fashion gitu? Kalau misalnya bikin pameran sih kayak masih jauh dari kota itu ya. Cuma kalau kolaborasi itu bakalan next step sih. Karena gue kan kalau kayak collab gitu kan lebih gampang ya. Mungkin linknya juga mungkin lebih bisa diatur segala macam. Kalau pameran kan butuh
biaya ya bun. Itu bukan main-main ya, maksudnya ya duitnya bukan duit kecil loh pameran. Kalau kita pengen sesuatu yang bagus kan pasti ya kita harus punya dana yang gede juga dong. Kecuali kalau kita mau bikin yang kecil-kecilan doang atau yang kayak kaleng-kaleng ya gampang itu sekarang udah bisa. Cuma sih kalau tentang kualitas kan mungkin harus dana gede nggak sih? Kalau menurut gue ya, gitu. Nah, nanti lebih suka pakai tangan atau pakai digital sih sekarang? Jujur gue suka banget sama traditional art. Cuma karena kampus gue multimedia ya, jadi berbasic digital, gue harus mau gak mau suka dulunya. Itu sih, lebih kayak gitu. Nah, favorit desainer atau someone yang jadi kiblat kamu siapa ada? Maksudnya role model gitu Iya. ya. Kalau art sih gue influencer atau emang kayak udah Atau nggak, iya maksudnya someone yang udah established terus kamu wah ini kayak keren ini gue pengen someday bisa belajar dari dia atau nyontek ilmunya gitu. kalau Kalau misalnya yang di sekarang kan apa yang di Jepang tuh yang bulat-bulat itu namanya siapa namanya? Mushi Macan. Yes, terus nggak orang di si desainer siapa namanya? Lupa gue pokoknya moto-moto gitu deh. Iya, kayak gitu dan itu kan keren tuh. Gue kalau misalnya role model orang ya, kalau figurnya sendiri, gue nggak ada sih. Gue lebih yang kayak random aja. Pokoknya kalau misalnya itu bagus, at least di gue enak di mata, pasti gue ikutin. Lu berarti emang agak idealis ya kalau bisa kita lihat karena beberapa Iya sih. kali ngeliat story-nya Nadia tuh punya Story-nya teratur banget ya. lu punya kayak pengen jadi woman speak up gitu. Lu kayak pengen jadi apa sih lu membela hak-hak perempuan dari story-storynya. Iya Wah, sih. gue bilang nih Nadia selain punya wajah tubuh yang Ideal aja deh, kita nggak usah ngomong. Lu nggak usah pers ya. Iya, kesetika kan ya normal, kita kan pernah ketemu. Tapi lu punya pemikiran yang gue nggak nyangka lu sampai setitik itu kenapa nak begitu? Karena mungkin aware gue lebih tinggi daripada orang-orang dan empati gue mungkin lebih gede aja sih sebenarnya di situ. Nah sampai pada satu momen lu fit lu tuh pakai hijab, and then lu sekarang Itu kayak enggak sih gue. I don't know why lu kenapa nih nanti ada tiba-tiba Nah sekarang itu sebenarnya gue udah kontrak sama TV. Jadi Oh, gua- iya, VRI ya? Iya. program Ramadan ya? Ya kayak gitu deh pokoknya. Jadi gue nggak bisa gitu deh pokoknya ada kontrak. Aku tahu sendiri kayak apa kalau Apa diserang netizen sih waktu itu? Karena lu juga sebenarnya suka mancing orang komen kayaknya kan dari postingan-postingan. Iya, tapi enggak, emang karena kontrak di TV kalau lu tahu. Soalnya kalau gue buka, entah sih gue nggak turun. Lu Gue yang kayak gitu? gitu sih, gitu. Jadi gue ya bagaimana lagi cuan cuy gitu kan istilahnya adalah gue ikutin gameplaynya dia dulu gimana gitu kan. Nah, oke. Tapi Nandi pernah waktu kita interview Nandi pernah statement bahwa pengen pengen cari jalan pintas untuk jadi someone gitu. Nah sekarang gimana? Oh yang bisnis itu? Iya maksudnya lo jadi model untuk cepet. Oh buat berada- batu loncatan. Nah, sekarang gimana? Tapi sekarang kayak gue Atau lo ketemu orang yang salah? batu loncatannya bukan jadi model sih kan kayaknya. Maksudnya bukan gue loncatnya gue fondasinya bukan di situ sih, bukan di modeling industry lagi. Oke, itu Iya, karena jadi gue kenapa? udah cari Karena, divisi sorry, lain. karena ketemu orang yang salah itu atau lo emosi aja pada saat itu terus lo jadi kayak gitu waktu itu? Pertama sih kayak gara-gara emang namanya masih muda kan ya, masih ada yang namanya power emosinya kan kayak emotional apa ya, EQ nya kan masih Oh, kayak yes, belum Q. stable gitu kan. Terus kayak ya lingkungan sih gak pengaruh sama gue, cuma gue bersosialisasi dan bertemu sama orang yang salah aja sih sebenarnya gitu. Jadi dia kayak nggak ngejerumusin tapi dengan secara tersirat ya, kayak wah lo harus gini, akhirnya gue jadi terinfluence sama mereka. Cuma bukan berarti gue lagi down, kayak enggak sih kalau down, cuma lebih yang kayak emang masa muda gue mau explore banyak, cuma pas explore gue nyasar ke jalan yang salah. Oh, oke. Lebih yang kayak gitu, cuma saat gue udah menyadari hal itu kan gue, kalau orang kecebur ada dua hal dong, lo mau kecebur ke dalam air itu sampai dalam atau lo mau angkat diri lo dan lo keringin diri lo sendiri. Nah gue memilih untuk ngeringin diri gue sendiri, gue gak mau nyebur lebih dalam dan gue bagian dari mereka, itu enggak banget, itu bukan gue gitu. Luar biasa Nadia Minami. Syuk. Enggak ada. Oh jadi bikin template-nya lagi ini. Oh, Nah ini syuk, enggak bercanda. Nah,
Terus akhirnya lo office hour deh, nah tapi sekarang Ya, libur atau gimana? Enggak, sebenarnya gue udah masuk, cuma sore. Karena hari ini cuma kayak meeting doang gitu dan kayak ngebahas proyek sesuatu. Jadi kayak gue kan kayak ya seperti orang office pada biasanya ya, Senin sampai Jumat, jam kantor segala macem. Cuma karena ada lagi PPKM kan, segala macem. Jadi kantor, karena basically bos gue itu adalah orang pemerintahan, jadi kan kita harus turut dong. Ngerti nggak sih? Kan office pasti WF, cuma kalau misalnya kita lagi ada meeting atau segala macam ya kita harus cari tempat dan kita harus meeting di jam-jam sore kan kayak gitu. Nggak jadi jogging sore? Kemarin udah bun, gue nyuri-nyuri jam kantor sebenarnya tuh ya jam-jam. Oh, udah. Nah itu tiba-tiba masuk di kepolisian karena nyokap? Enggak sih atau sebenarnya. Ada pacar? Enggak ada pacar. Jadi atau karena Universitas Indonesia? Apa sih? Nggak ada korelasinya. Enggak, bukan itu. Emang gue waktu itu apply waktu saat Oh ini bener apply bukan karena rekomendasi? Apply dong, ada CV segala macam. Waktu itu CPNS lagi buka gede-gedean banget segala Iya gue macam. apply juga tuh. Terus apa ya, terus puji Tuhan ya Masuk. ambil. Sekarang masuk nih? Kan ujiannya baru sekarang. Bukan yang CPNS itu, waktu sebelumnya. Serius? You are as PNS sekarang? Enggak sih. On Jadi the way, gue gimana? mungkin on the way karena gue sekarang posisi gue itu sebenarnya personal assistant sebenarnya. Oh. Personal assistant di divisi bidang diklat dan SDM. Oh, berarti on the way PNS? Kalau misalnya gue mau dan gue mau ini lagi namanya tahapnya ya, jadi CPNS Iya. itu nggak gampang. Memang. Jadi ada tahap-tahapannya. Tahap pertama lulus interview segala macam, terus keduanya kan ada lagi sampai ada berapa layer lah, 5 layer gitu. Ya kalau misalnya gue mau bisa. Wih, tapi Cuma kan saingannya banyak ya. Bisa sih bisa. Tapi misalnya probabilitas kita menang, maksudnya kita ke apply kan nggak segede kita jadi model gitu. Iya Jadi sih. ya nggak inilah. ya kemarin gue juga nge-play itu, terus kan gue masukin foto. Saya gue kemungkinannya juga kecil di gue, ngerti gak sih? Karena lo sendiri, karena CPNS kan ya lo tau sendiri, mereka dari PTN ternama segala macam, dan yang pastinya mereka juga ada lo pasti ngerti lah ya, orang tua yang lah pasti kan. Iya gue kemarin nge-play itu, terus gue masukin fotonya pakai kaos Sosialita TV itu warna merah, jadi gue merah, nggak diterima. Ya karena basicnya kan entertain loh. Itu gue komen kalau terus ada pilihan untuk sanggahan, terus gue mau komennya gini, ya hari ini kaos adalah t-shirt adalah as a seragam formal, bisa dilihat dari Mark Zuckerberg yang selalu ke kantor pakai kaos. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu sih, emang karena zaman kita juga di zaman era 4.0 ini ya, semua digital segala macam. Lo ngerasa nggak sih emang SDM kita tuh lagi dikurangin banget karena kan semuanya udah basic teknologi segala macam. Dan sekarang tuh nggak seenak zaman Soeharto, which is kayak lo, iya nggak sih? Ini gue kayak Gue selalu amazed tuh kalau lu bahas Soeharto. maksudnya kayak mereka tuh gampang banget, kayak dulu tuh kayak bener-bener dipermudah banget loh. Dan itu terjadi pada keluarga gue, ngerti nggak sih? Kayak kita, ya maksudnya kita well stable, welcome lah istilahnya kayak gitu saat zaman-zaman gitu. Cuma kan kita balik lagi, kita mau survive, jadi di zaman kayak gini yang serba survive banget. Kita struggling banget loh, gitu loh. Tapi emang arti zaman Soeharto buat Nadia Mirdani apa sih? Gue nggak ngalamin zaman itu, cuma karena orang tua gue mengalami hal itu dan kita merasakan efek yang sangat luar biasa signifikan. You are a rich people gitu ketika di era Soeharto. I'm not saying that I'm rich, tapi we are stable dan emang kita karena orang tuanya mama adalah kakek ya, berarti kakek gue dari mama adalah orang angkatan laut segala macam. Jadi kita merasakan hal-hal yang privilege banyak deh gitu, lebih kayak gitu. Cuman sekarang kan karena kakeknya juga udah meninggal dan kayak gitu sih. Tapi keluarganya mama juga adanya mama ya masih ada yang di kepolisian gitu sih. Jadi kita basic mama itu adalah orang aparatur negara. Iya sih orang. Kalau bilang rich, enggak juga sih. Kalau kita bilang rich, there are so many rich people in Indo and I cannot say that I'm the one gitu loh. Gitu sih. Menurut tadi yang kasus 20 triliun gimana tuh? Yang sumbangan dari Oh yang fake itu ya.
Nggak tahu fake apa sih sebenarnya. Ini berita itu masuk di dalam lingkup kerja Oh iya, gimana tuh? kan? Apalagi dan dibahas Kapolda, sama kan? iya enggak Kapolda sih kita Kapolda Sumatera Selatan yang terlibat. Oh iya nah gini itu masuk dalam perbincangan di kantor ya misalnya orang yang ngomong gitu dan kita udah bahas dan itu mengandung banyak perspektif ngerti nggak gitu kan. Nah sedangkan dari bos gue kan diskusi lah ya pasti ada namanya opini segala macam berargumentasi sama bos gue. Dia bilang kayak gini, ya itu aja hasil cek kita bisa lihat sendiri. Itu bukan triliun tapi triliun tulisannya. Kalau perhatiin. Oh gitu. Oh iya, jadi itu bukan orang administrasi doang. Masa nulisnya typo? Itu cek gede segitu lu typo. Itu nggak mungkin banget. Pertama, ada bukti evidence dan ada bukti logis lah. Maksudnya itu bukan hal yang asli. Oke. Karena saat dia bilang tunggu dulu, akhirnya dia membantahkan tunggu dulu uangnya di Malaysia apa di mana gitu. Dia kan Iya, gitu kan. gitu. Saat kita mau nyumbang, lu ngomong bilang gue mau nyumbang atau lu punya duit dulu. Sekarang lu kalau mau sedekah sama anak-anak yang di luar yang nggak punya deh. Punya duit dulu. Ya kan? Ini duit gede dan lu ngejanjiin dengan pamphlet apa sih yang itu doang. Iya kayak banner gitu doang. Secara logika itu udah nggak bener sih. Gue emang cuma pengen cari sensasi atau pengen dikata aja gitu. Karena saat lo emang punya apa ya, punya duit gitu ya, yang mau keluarin tuh duitnya dulu, duit lo yang bicara bukan mulut lo, paham gak maksudnya? Iya sih. Iya benar. Itu secara evidence ya, secara proof aja itu udah menyeleweng banget dari orang biasa ngasih apa nggak sih sebenarnya? Iya sih. Lebih kayak gitu. Iya orang yang terkaya di Indonesia aja nggak berani langsung jor-joran 2T gitu ya. Ya itu udah pasti ya, karena itu bukan duit yang kecil dan itu nominalnya juga dia ngasih full gitu udah tanda tanya gede sih. Iya itu kalau di cash-in seberapa banyak. Dan setahu gue itu cek giro misalnya. Itu kayaknya kalau kita mau cairin pun juga nggak bisa pakai satu cek seperti itu, harus pakai dua, bisa berapa M dulu, harus dua. Kalau menurut gue ya, ini menurut gue karena bank pun itu bakalan tanda tanya. Even dia punya tabungan gede di ATM-mu, cuma kan yang namanya itu adalah milik bank. Lu naruh duit nih di bank, pasti kan mereka juga ada dong prosesnya. Ada namanya pasti bukan sertifikasi sih, lebih yang kayak lo itu siapa gitu loh, kayak lu pasti bakal tanda tangan dulu lah, ada prosesnya gitu. Iya, gue pernah juga. Itu bukan duit kecil gitu loh maksud gue. Gue naruh duit orang 100 juta aja ditanya sama orang. Ya kan? Ini buat apa? Buat apa? Buat kepentingannya apa? Buat apa? Ini buat gimana? Pasti kan kayak gitu. Iya sih. Itu sih lebih yang kayak gitu. Enggak. Ya mungkin ada orang ya, pasti bakal ada orang yang nyumbang dengan nominal besar. Cuma prosesnya itu tidak semudah itu. Ngerti nggak? Dan misalnya kalau udah masuk media harusnya sih yang bener-bener aja dong. Kan ada yang namanya hoax, ada yang namanya prank. Kita nggak bisa percaya sama media karena kan ada media ditunggangi, ada media transparan. Berat banget ini. Ya nggak sih? Nadia Natsua. Enggak. Apa sih maksudnya? Ya, maksudnya ada hal-hal yang lu nggak bisa 100% lah. Even lu sama keluarga lu emang lu bisa percaya 100%. Ya boleh ya, blood dan water ya. Tapi kan yang harus lu pegang itu adalah kebenarannya gitu loh, bukan lu percaya karena dia paham nggak sih? Haleluya. Amin. Ginat lu ini is your way dengan kerja kayak gini atau ini balik ke batu loncatannya Nadia? Both. Kalau gue nanya kayak gitu itu both. Sebenarnya dreams lu apa? Kan lo nanya kita bahas apa? Gue nanya dreams lu apa? Kalau untuk ini gue pengen jadi yang stable. Karena denger kata lo pengen bikin brand fashion. Itu iya, itu benar. Gue kalau misalnya bisa punya usaha banyak ya itu sih. Seperti yang gue bilang itu masih benar. Masih itu goals kokoh gue itu. benar-benar kokoh itu sih. Even misalnya gue tuh pengen punya sumber income yang banyak. Bukan cuma jadi pengusaha doang, misalnya gue jadi ini. Kalau misalnya itu cuan ya gue ambil. Dengan cara yang bener ya, tapinya. Dengan cara yang bener, misalnya gue kerja, misalnya gue jadi pemerintahan atau gue jadi apa, gue tetap kerja dengan hasil itu. Tapi gue juga punya dari income lain dong. Kan saat kita udah pensiun, saat kita sudah ini kan ada tunjangan pasti. Cuma kan setelah kita pensiun udah dapet tunjangan segala macam, kita mau ngapain lagi gitu loh. Terus mikir di situ. Iya, gue juga jujur, gue jujur li. Ada bahasa jujur li sekarang ya? Iya, honestly dari situ. Tapi nggak apa-apa, oke. Jujur li, gue juga lagi pada fase itu tuh, fase
wah ini gue gimana nih ke depannya. Benar. Nah, Walaupun kita masih muda ya itu kita harus nikmatin hidup. Tapi kita harus bedain yang namanya lo ngerusak hidup atau nikmatin itu beda banget. Nah, cara lo untuk tadi yang lo mau dreams dengan berbagai money income itu plannya gimana? Plannya gue memperbaiki diri gue, nggak sih, dalam artian skill gue harus benar diasah segala macam, terus kapasitas gue berpikir harus ditambah lagi, yang ketiga gue harus punya pengalaman bekerja di mana-mana, itu penting banget buat CV kan yang jelas itu. Iya sih. Iya itu Tapi sih. you kalau Dan mencari link sih sebenarnya. Itu nomor satu sih. Even lo punya kualitas sama skill, lo nggak punya link, lo nggak punya wadah untuk nampung apa sih namanya, potensi lo nggak bakal bisa jadi. Susah. Nah, tapi kan menurut gue lu punya bakat entertainment yang kuat, tapi lu kenapa lo kecebur ngantor gini? Gue ngerasa kayak gini, emang itu sangat, untuk zaman sekarang itu sangat kuat ya. Cuma gue ngerasa itu bukan prospek yang abadi, which is kalau di dunia entertain saat lo udah, apalagi gue wanita. Iya sih. Kalau umur cewek gue tanya deh, paling cantik nanti umur berapa sih? Iya sih. Paham nggak maksud gue? Iya. Setelah gue udah 40 deh, aku. Iya, bener. Setiap hari tuh lahir cewek yang cakep-cakep banget, yang pastinya gila-gila deh, orang yang BG-BG pasti kan. Apakah gue masih bisa bertahan di dunia seperti itu? Yang semuanya tuh menang fisik. Saat lo jadi artis emang butuh S1. Saat lo jadi artis emang lo butuh apa? Sertifikat apa? Kan enggak. Mereka cuma jual apa? Jual estetika di badan lo doang. Ya enggak? Emang diperhatiin sekarang, lu lihat sendiri, emang ya yang berkualitas ada. Cuma kan sekarang viral-viral pada orang bego-bego aja. Yang kita bahkan nggak tahu mereka sekolah apa enggak gitu, maksudnya dari keluarga kayak apa, bebek bobotnya kayak apa, kita nggak tahu. Menurut gua emang bener-bener lagi entertainment sekarang bener ini banget lah ya, IG, YouTube segala macam emang bener lagi naik daun banget. Cuma harus mikirin ini sampai kapan. Udah tahu kita sekarang ini gampang pudar, gampang viral, gampang pudar. Nanti nggak sih maksud gue? Ya nggak? Iya Kalau sih. kita nggak ini, kalau kita nggak punya kualitas dalam diri lo sendiri, menurut gue ya bisa bertahan, tapi sampai kapan gue tanya? Jangkanya kan, jangka itu ya berapa? 5 tahun, enggak juga. Lu sekarang setahun viral, besok udah pada lupa. Ya udah setahun doang. 6 bulan deh lu viral. Bulan ke-7 masih viral nggak? Masih bisa ini nggak? Enggak. Karena kamu udah melewati. Gue udah merasakan itu dan gue udah belajar dari pengalaman itu, dan gue kayak enggak deh, ini kayaknya emang just for fun aja. Saat entertainment itu namanya entertain, memang kita untuk menghibur. Dan artian saat kita sudah tidak punya unsur keterhiburan itu dan orang sudah tidak merasa kita nggak fun lagi, mereka akan cari kefunan yang lain. Iya sih. Iya, gue kayak sekarang nih gue main TikTok nih, David Maradona Show. Jadi gue bikin konten masukin duit goceng ke ATM, terus sekarang ratusan ribu nih viewersnya. Terus gue ngomong ke temen gue, ini gue viral nih ratusan ribu. Terus ya lumayan, tapi terus apaan, manfaat buat lo apaan? Benefitnya gitu, kita harus itu karena memang sih gue sekarang tuh kalau apalagi cewek gampang banget viral dengan cuma muka aja joget-joget, itu gampang banget. Lu bisa unboxing nggak tuh itu? Karena masyarakat kita mentalitasnya tuh suka disuapin, dalam artian kesuapin suapan keindahan. Mereka udah capek kerja, apa sih kita ngeliat HP? Masa mau download PDF Kementerian Mahkamah Konstitusi kan nggak mungkin ya, Bu? Paham gak sih maksudnya? Pasti mereka ngeliatnya cewek-cewek dong buat ini, buat manis. Nah tapi lu kenapa waktu itu gue merasa wah gila, dia berani banget nih posting kayak gini. Kenapa Nat? Lu berani seperti itu? Karena lu udah karena gue berteman dengan orang-orang seperti itu juga. Jadi saat gue melakukan itu, gue ngerasa itu nggak fatal. Tapi saat itu masuk ke dalam lingkungan pergaulan orang lain, itu fatal. Iya kan, takutnya di screenshot orang, dijual lagi, terus ntar lu tua terus ya, gue dulu kayak begini misalnya. Maksud gue saat lu udah melakukan hal yang baik dan sudah pada kaedah pedomannya, apalagi orang ngejahatin lo ya nggak gitu ya, terus emang gue harus menolak itu gue, paham nggak maksud gue? Ya emang gue terus kenapa? Ya emang di seluruh itu emang nggak bisa kehapus, cuma kan gue udah berusaha udah nggak kayak gitu lagi. Iya sih. Masalah dia mau ngungkit atau mau gimana itu urusan dia, gue udah gak ada urusan gitu maksud gue. Itu bukti kalau dia jealous atau nggak insecure sama diri dia sendiri sampai dia harus menjatuhin orang lain untuk menang sama dia. Oke. Percaya? Ya kan? Tapi by the way, sekarang lo
pada titik apa nih? Lo ngejalaninnya in good way atau tetap ada worry? Lu mau dijemput ya? Enggak, gue cuma lewat jalan aja. Dikit lagi nih, apa yang the good way yang sekarang lo jalanin atau lo masih worry pengen aku pengen coba yang lain lagi gitu? Atau gimana? Maksudnya coba yang lain lagi tuh maksudnya pengen cari Iya, lo sumber-sumber yang yes, gitu ya. Kalau misalnya dari sumber itu pasti, cuma gue kayaknya gak bakal balik. Gue nggak ntar dulu sendiri kan gak enak ya. Maksudnya pengen cari yang emang basically gue kan S1 segala macam, gue pengen prospek gue yang basic yang kerja bener aja sih. Dalam artian yang tidak easy money, tidak apa ya. Gue nggak bilang model itu easy money. Cuma maksudnya kualitas diri lu tuh segitu doang jadi model. Paham nggak? Lu nggak perlu berpikir. Lu nggak perlu mikirin gue harus mikirin konsep apa nih ke depannya. Lu nggak mikir kayak gitu, lu cuma pause terus itu. Yang capek badan lo bukan otak kalau di modeling, tapi kalau kita kerja ini kan otak tambah. Nah, di Aminami Show 2021 Agustus. Nah, thank you so much. PPKM level 4 ya nih? Level 4. Iya, inget dah. Lo pesan-pesan lo buat misalnya apa ya, generasi kita hari ini apa nih? Lo kan punya pemikiran yang menurut gue out of the Lo box. tuh tinggal di sini ya? Enggak, gue main aja. Oh, teman. Ada, gue open BO. Oh, Gak ada. selamat ya. Iya, gitu kan belajar dari lo nyari banyak penghasilan. Tapi gak gitu gue bukan jalan kayak gitu, sialan emang ya. Apa nih pesan-pesan lo untuk kita mungkin nonton 5 tahun, 6 tahun lagi lo udah jadi someone atau udah jadi istri menteri misalnya? Amin. Atau istri jenderal siapa gitu, apa yang kita akan dengar lagi terus wah iya, tepat ya apa yang gue omongin, gimana langsung nggak? Sebenarnya gue mau nge-spill sesuatu soal sih, tapi Apa? kayaknya gue gak bisa di on cam. Maksudnya Gue pengen nge-spill sesuatu. ngasih lo sesuatu Spill tuh gue ngasih tau rahasia. ya harus di habis ke orang. Itu privacy banget. Pesan terakhir lo nih di konten kita apaan? Pesannya Pesan, adalah ya. carilah prospek kerja yang mengandung unsur fitnah sedikit. Paham nggak maksudnya? Maksudnya? Ngerti nggak? Enggak. Saat jadi model tuh fitnahnya banyak, Oh. ya kan? Padahal gue tidak melakukan itu, tapi kan karena orientasi berpakaian masyarakat seperti itu, karena akhirnya menjudge kita dan berasumsi bahwa oh kalau misalnya cewek pakai kayak gini, itu balik lagi ke culture kita kan, itu balik ke budaya dimana emang kalau lu berpakaian seperti itu dianggap seperti itu bang. Jadi kalau menurut gue adalah cari kerjaan yang emang fitnahnya nggak ada. Itu sih maksud dalam arti gue adalah cari kerjaan yang sesuai sama hati lu, passion lo dan lu enjoy tentang itu gitu. Tapi jangan yang nggak ada juga, maksud gue lebih yang kayak gimana ya? Ya segitu deh pokoknya. Nah, di Aminami Universitas Indonesia. Enggak anjir. Masih nggak sih? Masih sih. Itu mantan gue. Oh enggak masih. Gue udah males. Maksudnya kayak gue udah pengen gak mau into sama siapapun. Wah, kenapa? Ya karena gue lagi pengen memperbaiki diri gue sendiri Sampai dengan kapan? kesalahan-kesalahan gue yang kemarin gitu loh. Sampai kapan?